Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ayu Safitri dengan NIM 2002110821. Pada video kali ini aku akan menjelaskan sebuah materi tentang inventory management. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, simak pembahasan aku berikut ini ya. Nah, yang pertama itu pengertian dari inventory management itu sendiri, di mana manajemen inventory adalah sebuah manajemen yang berfungsi untuk menjaga, mengawasi, dan mengontrol persediaan barang yang terdapat pada bisnis. Adapun aktivitas yang terdapat dalam sistem manajemen inventory yaitu perolehan persediaan, penyimpanan, sampai penggunaan stok untuk tujuan tertentu. Selanjutnya ada tujuan sistem inventory bagi sebuah bisnis. Yang pertama, memenuhi pesanan secara cepat. Salah satu tujuan penerapan sistem manajemen persediaan adalah untuk memenuhi pesanan konsumen dengan cepat. Yang kedua, mengontrol persediaan barang. Tujuannya adalah agar dapat menyediakan stok barang ketika produk tersebut dibutuhkan dan pastinya untuk memenuhi permintaan pelanggan. Dan yang ketiga ada menganalisa penjualan produk. Adanya analisa tersebut bisa membuat asumsi penjualan di masa mendatang. Misalnya jika ada barang yang tidak laku, maka bisa mengadakan promosi. Selanjutnya pengertian holding, ordering, dan setup cost. Yang pertama itu ada holding cost, yaitu biaya-biaya yang berkaitan dengan penyimpanan atau persediaan sepanjang waktu tertentu. Selanjutnya ada ordering cost, yaitu biaya pemesanan, semua biaya yang meliputi biaya administrasi untuk pembelian atau pemesanan kepada pemasok. Selanjutnya ada setup cost, yaitu biaya untuk melakukan suatu kegiatan produksi, termasuk biaya untuk mempersiapkan mesin atau proses produksi untuk membuat suatu pesanan, atau biaya-biaya yang dibutuhkan. Selanjutnya itu ada EOQ model. Nah, EOQ model adalah singkatan dari Economic Order Quantity. Ini adalah pengukuran yang digunakan di bidang operasi, logistik, dan manajemen pemasok. Intinya, EOQ adalah alat yang digunakan untuk volume dan frekuensi pesanan yang diperlukan untuk menentukan tingkat permintaan tertentu sambil meminimalkan biaya per pesanan. Economic Order Quantity adalah set point yang dirancang untuk membantu perusahaan meminimalkan biaya pesanan dan penyimpanan persediaan. Berikut ada beberapa manfaat utama perhitungan EOQ. Yang pertama, meminimalkan biaya persediaan. Yang kedua, ada meminimalkan kehabisan stok, dan ada meningkatkan efisiensi keseluruhan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menghitung EOQ. Yang pertama, biaya penyimpanan atau dilambangkan dengan H. Biaya penyimpanan atau juga dikenal sebagai biaya tercatat mengacu pada total biaya penyimpanan persediaan. Selanjutnya ada biaya permintaan tahunan atau dilambangkan dengan D. Dengan melihat data pesanan historis, kita dapat menentukan berapa banyak produk yang kita jual dari tahun ke tahun. Dan selanjutnya ada biaya pemesanan atau dilambangkan dengan S, yaitu disebut sebagai biaya penyiapan. Berapa biaya pesanan per pembelian? Ini dilakukan dengan basis per pesanan dan termasuk biaya pengiriman dan penanganan. Nah, berikut ada rumus EOQ, yaitu EOQ sama dengan akar kuadrat dari 2 sampai dengan per H. Berikut ada langkah-langkah menghitung EOQ. Yang pertama, mengumpulkan data, meliputi jumlah barang, biaya pengiriman, harga satuan barang, dan biaya penyimpanan. Yang kedua ada memasukkan data ke dalam variabel, yaitu memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus sesuai dengan variabelnya masing-masing. Dan yang ketiga, mendapatkan hasil perhitungan yang didapatkan dari rumus EOQ yang dikerjakan. Selanjutnya ada tentang reorder point, di mana reorder point adalah sebuah titik di mana sebuah barang yang ada di gudang harus ditambah persediaan sebelumnya. Masalah yang timbul apabila tidak mengenal ROP atau reorder point. Yang pertama, stok barang menipis padahal permintaan tinggi, dan yang kedua, stok barang melimpah padahal permintaan minim.
Selanjutnya ada Production Order Quantity Model. Model ini digunakan apabila perusahaan tidak melakukan pemesanan barang, tetapi memproduksi sendiri baik sebagian atau seluruh komponen barang. Nah, adapun asumsi-asumsi yang digunakan pada Production Order Quantity Model adalah yang pertama, hanya ada satu jenis barang. Yang kedua, permintaan selama setahun diketahui dan konstan. Yang ketiga, persediaan secara terus-menerus mengalir atau dibuat dalam suatu proses waktu tertentu setelah dipesan. Yang keempat, unit persediaan diproduksi dan dijual secara bersamaan. Yang kelima, tingkat produksi tetap. Dan yang terakhir, tidak ada potongan harga. Sekian penjelasan dari saya tentang inventory management. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.